Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to Let's Study with me. I am Mr. Arfi. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang grammar. Cuman materi kita yang baru adalah Intro to Article. Nah, apa itu artikel? Mari kita ketahui bersama-sama. Jadi artikel itu dalam bahasa Indonesia adalah kata sandang, di mana kata sandang ini adalah kata yang mengawali kata benda untuk menunjukkan apakah benda itu spesifik atau tidak spesifik. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya jenisnya ada dua. Ada yang berupa benda yang spesifik, ada juga yang tidak spesifik. Nah, di sini mari kita bahas dulu yang pertama, yang spesifik. Dalam bahasa grammar kita menyebutnya menjadi definite article. Nah, definite article itu apa? Dia adalah kata sandang yang digunakan untuk benda yang spesifik, di mana bendanya itu jelas yang mana. Antara orang pertama dan orang kedua sama-sama tahu benda yang dimaksud itu yang mana. Nah, untuk mengetahui benda itu spesifik atau tidak, kamu hanya perlu tahu anggotanya. Nah, anggotanya hanya ada satu, yaitu the. But for your information, the itu cara bacanya ada dua loh. Jadi tidak selamanya dibaca the, tapi juga bisa dibaca the. Nah, ini. Kapan dia dibaca the, kapan dibaca the? Ketika dia diikuti konsonan sound, B, C, D, dan seterusnya, maka dia akan dibaca the. Seperti halnya pada kata the book. Nah, di sini kan ada suara B. B itu konsonan, maka THE-nya dibaca the book. Kemudian kalau vowel sound, dia akan dibaca the. Nah, the. Nah, seperti halnya ada contoh apple. Apple itu bahasa Inggrisnya apples. Nah, di sini ada suara E. Suara ya, bukan tulisan. Kalau hurufnya A, cuman cara bacanya E, apples. Maka jadinya the apples. Sampai sini bisa dipahami? Oke, jadi kita barusan belajar tentang definite article, di mana definite article itu untuk menunjukkan benda itu spesifik atau jelas yang mana. Anggotanya cuma ada satu, yaitu the. Terus kemudian cara baca the itu ada dua, kadang dibaca the, kadang dibaca the. Dia dibaca the kalau diikuti suara konsonan, dia dibaca the ketika diikuti suara vokal. Oke. Seperti yang saya katakan di awal, tidak hanya benda yang spesifik, ada juga benda yang tidak spesifik. Nah, dia di sini disebut dengan indefinite article. Nah, indefinite article itu adalah kata sandang yang digunakan untuk benda yang tidak spesifik dan jumlahnya hanya satu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau dia itu tidak spesifik dan jumlahnya satu? Tenang, gampang. Kamu hanya perlu untuk mengetahui anggotanya. Anggotanya nanti ada dua, ada sama juga an. Ya, jadi yang tidak spesifik ada dua, ada dan ada en. Kapan kita gunakan kapan kita gunakan en, itu juga tergantung pada suara. Ingat apanya? Suara. Good job. Jadi kamu tidak bisa melepaskan dari pembelajaran pronunciation. Kamu harus tahu bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Nah, dia di sini akan dibaca ketika diikuti suara konsonan. Nah, suara konsonan itu seperti apa? Ya ini, B, C, D, dan seterusnya. Nah, contohnya ada a plane. Nah, di sini ada P ya kan? Terus a book ada B. Nah, di sini hurufnya U, tapi ini cara bacanya bukan U, tapi U. Maka jadinya a university. Seperti itu. Jadi kamu harus mengetahui cara pengucapannya, bukan hanya hurufnya atau tulisannya, tapi juga pengucapannya. Kemudian selain ada juga yang dibaca en. Nah, kapan yang dibaca en? Ketika dia diikuti suara vokal. Ingat, suara, bukan tulisan. Nah, suara vokal itu seperti apa saja? Seperti A, I, U, E, O, I, E, banyak ya. Nah, di sini yang pertama ada an island. Nah, meskipun di sini tulisannya I, tapi cara bacanya adalah island. A berarti vokal. Maka dibacanya an island. Orange, oh ya. Nah, maka jadinya an orange. Nah, ini jangan dibaca an hour, salah. Ini cara bacanya adalah hour. Karena suaranya A, maka dia an hour. Ya, jadi kita belajar indefinite article, di mana indefinite article itu menyatakan benda yang tidak spesifik atau jumlahnya satu, anggotanya hanya ada dua, yaitu dan en, di mana pembacaan dan en itu didasarkan pada suara.
Bisa dipahami? Good job. Nah, di sini ada sedikit catatan penting. Gunakan artikel dan en jika kalian mengacu pada hal yang tidak spesifik dan jumlahnya satu. Contohnya, a pen is a tool to help people write on paper. Nah, jadi secara umum, kita nggak berbicara tentang satu pulpen yang mana, tapi ya pokoknya satu pulpen nggak tahu yang mana aja. Gitu. Aman? Oke, kita lanjut. Ketika kita berbicara tentang kata sandang, yang mana setelah kata sandang itu adalah kata benda, maka kita juga harus mengenal yang namanya pluralism. Plural itu jamak. Nah, pluralism itu adalah perubahan bentuk kata, perubahan bentuk kata benda tunggal menjadi bentuk jamaknya. Jadi yang semula satu dijadikan dua. Nah, untuk menjamakkan itu ada beberapa cara atau ada beberapa bentuk. Nah, ada yang beraturan, ada juga yang tidak beraturan. Yang beraturan, dia itu hanya perlu ditambahi S atau IS. Nah, jadi hanya perlu ada tambahan itu saja. Nah, untuk penambahan S atau IS itu tergantung dari suara akhirnya. Di sini ada BK, K ini kan. Book, suara terakhirnya K, maka kalian hanya perlu menambahkan KS. Kemudian yang kedua ada box. Nah, untuk yang X dia tambahannya ES. Nah, jadi ada tambahan seperti itu. Ini untuk yang beraturan. Ada juga yang tidak beraturan. Seperti halnya yang pertama, yang tidak beraturan. Yang pertama, non diakhiri konsonan plus Y. Konsonan itu selain huruf A, I, W, O ya. Kemudian Y-nya dirubah menjadi IES. Seperti baby, nah sebelum Y-nya ada B-nya, maka jadinya adalah bies. Lady ada D-nya, maka jadinya dies. Ada juga yang seperti itu. Terus kemudian ada juga yang non dengan akhiran FE. Non yang berakhiran FE dirubah menjadi apa? FE atau F nanti dirubah menjadi fes. Contohnya serigala itu wolf. F maka jadinya wolves. Wife FE jadinya wives. Nah, gitu ya. Terus ketika kita berbicara tentang noun atau kata benda, kita juga harus mengenal istilah yang namanya countable dan uncountable noun. Apa itu countable dan uncountable? Tenang saja, kita akan bahas. Nah, countable dulu. Countable itu apa? Countable noun adalah benda yang bisa dihitung. Apa? Benda yang bisa dihitung. Karena dia bisa dihitung, dia juga bisa dijamakkan. Nah, ini ya. Jadi countable bisa dihitung, karena bisa dihitung bisa juga dijamakkan. Terus kemudian dia itu bisa diikuti oleh artikel. Apa saja artikel yang bisa mengikutinya? Nih di sini ada the maupun en. Ayo masih ingat nggak the en tadi? Ya, kalau the tadi untuk benda yang spesifik, kalau en untuk benda yang tidak spesifik dan jumlahnya satu. Contohnya ada a book. Terus kemudian the snakes. Ada juga three apples. Nah, itu ya. Lawan dari countable noun ada yang namanya uncountable noun. Nah, apa itu uncountable noun? Dia adalah benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau countable bisa dihitung, kalau uncountable tidak bisa dihitung. Karena tidak bisa dihitung, maka dia juga sekaligus tidak bisa dijamakkan. Berarti bentuknya tetap seperti itu. Dan dia hanya bisa diawali artikel yang namanya the. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada advice, help, water, air, dan seterusnya. Ini hanya bisa dikasih the. Nggak bisa teman-teman kasih en. Karena dia tidak bisa dihitung dan dijamakkan. Nah, jadi kita barusan sudah belajar tentang dua hal, tentang penjamaan dan juga tentang countable dan uncountable. Saran saya paling gampang, lihat saja kamus. Cek saja di kamus, nanti ada semua. Dan lebih aman.
Karena kadang untuk menentukan countable atau uncountable kita nggak bisa pakai logika, gitu ya. Terus yang mengawali kata benda itu tidak hanya artikel tadi, ada juga yang namanya quantifier. Apa itu quantifier? Nah, quantifier adalah kata yang menyatakan jumlah atau kuantitas yang terletak pada sebelum noun. Nah, berbicara tentang quantifier, nanti ada beberapa jenis quantifier. Yang pertama ada yang namanya many, yang mana many ini artinya adalah banyak. There are many cats, berarti ada banyak kucing, ada banyak kucing gitu aja lah. Nah, di sini ada many cats. Nah, ini adalah non beserta quantifiernya. Terus kemudian yang kedua ada several apples, berarti beberapa apel. Nah, kemudian yang ketiga ada there were only few people. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat adalah setelah many, several, few, dia harus diikuti oleh benda jamak. Diikuti benda apa? Jamak. Good job. Yang kedua adalah quantifier for uncountable noun. Jadi hanya bisa diikuti oleh benda yang tidak bisa dijamakkan atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini anggotanya ada tiga. Ada much, a little, sama a bit of. Nah, ini yang pertama ada much, artinya banyak. There's too much water in this bucket. Ada terlalu banyak air dalam ember. Yang kedua maknanya sedikit. We still have a little time. Kita masih ada sedikit waktu. Yang ketiga juga bermakna sedikit. Nah, tapi ini a bit of. There's a bit of dust on the table. Nah, dust itu debu. Nah, kan nggak bisa dihitung tuh debunya. Tuh ya. Terus yang ketiga ada quantifier yang bisa digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung maupun bisa dihitung. Yang pertama ada some, beberapa. Nah, bisa banyak maupun sedikit. Yang penting lebih dari satu. Ataupun tidak bisa dihitung. Can you give me some advice? Masih ingat nggak advice tadi countable atau uncountable? Ya, dia itu uncountable atau tidak bisa dihitung. Nah, berarti ini adalah contoh dari sum yang diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Nggak usah dirubah jadi advices, hanya perlu some advice karena dia tidak bisa dijamakkan. Yang kedua ada any. Any yang maknanya beberapa. Bisa banyak maupun sedikit. Pokoknya lebih dari satu atau bendanya tidak bisa dihitung. Cuman bedanya dia ada di kalimat negatif atau kalimat tanya. Any money? Nah, I don't have any money. Do you have any money? Nah, gitu. Yang ketiga adalah less, yang artinya adalah lebih sedikit. I want a cup of coffee with less sugar. Nah, yang mana less sugar itu adalah quantifier dengan nonnya, yang artinya adalah saya ingin secangkir kopi dengan lebih sedikit gula. Gitu. Nah, supaya lebih jelas, di sini saya punya latihan. Jadi mungkin materinya kalian sudah paham. Cuman kalau kurang latihan, jadinya kurang mantap juga. Nah, di sini ada pilihan, ada the, a, atau sugar. Kita hanya perlu fokus melihat ini. Sugar itu termasuk gula, tidak bisa dihitung, berarti hanya bisa diawali oleh, iya betul, diawali oleh the. Maka jawabannya adalah the sugar. Kemudian yang kedua, kepencet ya guys. Nah, di sini ada island. Mana kalian pasti udah gampang jawab. Kan kalian pinter-pinter ya. Nah, di sini ada island. I berarti suaranya vokal, maka diikuti oleh an island. Bisa? Nah, untuk selebihnya silahkan dicoba dulu. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang pengen lebih dalam mempelajari tentang grammar atau tentang artikel dan noun seterusnya, kalian bisa ambil dua jalur, bisa kalian privat sama saya, bisa juga kalian ikut ke Kresna Kampung Inggris. Kalau kalian mau belajar offline maupun online juga bisa. Terus kemudian jangan lupa untuk selalu support kami, Let's Study, dengan cara satu yang paling gampang teman-teman bisa share ini ke platform atau ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa sama-sama belajar secara gratis di sini. Selain itu, teman-teman juga bisa support dalam bentuk uang, yang mana teman-teman hanya perlu tinggal scan ini saja, kemudian silahkan
berikan seikhlasnya supaya konten kami selalu berkembang dan bisa menjadi lebih baik setiap waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.